Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyaksikan, menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Allah, ibadah yang khusyuk, akhlakul karimah. Karuniakan kepada kami doa yang Engkau ijabah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Karuniakan kepada kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang baik, manusia diciptakan untuk bahagia. Tapi sebagian besar orang tidak merasakan bahagia karena sebagian besar tidak tahu kunci bahagia itu apa. Ada yang menganggap banyak harta pasti bahagia. Tidak. Kalau harta berkaitan dengan bahagia, berarti orang bisa menilai Allah tidak adil, karena tidak semua orang punya harta yang banyak. Kalau jabatan sumber kebahagiaan, berarti yang paling tinggi jabatannya paling bahagia. Ternyata tidak. Kalau cakep sumber bahagia, berarti kita tidak ada yang bahagia, ya. Jadi bahagia itu apa? Ibu mau bahagia? Apakah punya suami pasti bahagia? Jawab. Dulu ibu mau nikah, disangka teh bekal bahagia. Ternyata suami salah satu sumber bukan penderitaan. Banyak yang ingin punya anak, tapi ternyata banyak yang menderita karena anak. Siapa yang tahu apa kunci bahagia? Ada berapa? Yang belum tahu acungkan tangan. Kunci bahagia ada dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan bahagia bukan berarti selalu cocok dengan keinginan. Hidup bahagia adalah bisa menyikapi apa yang Allah takdirkan dengan sikap yang disukai Allah, itu bahagia. Jadi kunci bahagia ada berapa? Dua, iman dan amal soleh.
Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi kalau rumah tangga kurang uang pasti sengsara tidak? Tidak. Kalau keluarga itu kuat iman dan diniatkan berumah tangganya jadi amal soleh, dia akan dibahagiakan oleh Allah. Punya suami ganteng pasti bahagia? Tidak mungkin bahagia ibu ya. Ibu bakal lebih menderita kalau rupa yang jadi andalannya. Apa ciri-ciri orang yang imannya kurang kuat? Minimal 3 di antara banyak ciri. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Tapi urusan dunia. Cemas, galau dengan yang belum terjadi. Karena dia belum yakin ada Allah yang menguasai apa yang akan terjadi. Karena tidak yakin kepada Allah, maka dia galau. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu. Jadi yang lalu-lalu membuat sakit, kecewa, perih, nyesal, terus menghantui hidupnya. Dan yang ketiga, saat ini capek, lahir batin, capek. Kenapa capek? Karena kurang ikhlas. Orang yang tidak capek adalah orang ikhlas. Orang ikhlas tidak ada letih batinnya, walaupun fisiknya bisa capek. Jadi apa ciri orang yang imannya kurang mantap? Galau, cemas dengan yang belum terjadi, terbelenggu oleh yang sudah terjadi, dan saat ini selalu capek. Kenapa orang kurang iman? Penyebabnya ada 2. 1, lemah ilmu agamanya, kurang paham. Yang kedua, lemah jiwanya, kalah. Lihat yang ditangkap. Itu rata-rata lemah jiwanya. Ini kita buktikan. Ada suami yang komplain ke istrinya, ibu rajin pengajian, seperti makan obat, sehari 3 kali. Tapi kenapa yang berubah hanya seragamnya? Kelakuannya tidak rubah. Kenapa? Ilmu nambah, karena lemah, kalah oleh malas, kalah oleh amarah, kalah oleh serakah, kalah oleh syahwat. Orang rontok karena kalah jiwanya. Contoh, Allah suka kita tahajud atau tidur di sepertiga malam terakhir. Nafsu sukanya tidur atau tahajud. Ibu suka yang mana? Tidur, ya begitulah kalah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya. Ini Rasulullah bersabda ya dalam hadis sahih. Kebaikan baginya, ini orang bekal dibuat baik nih oleh Allah. Apa yang Allah berikan? Paham agama. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Tahu sabar? Jawab. Tahu sabar? Tahu. Paham sabar? Kalau paham mau saya suruh menjelaskan. Tahu sabar? Paham sabar? Siapa yang paham? Coba jelaskan sabar itu apa.
Bingung kan? Nah, bisanya sabar itu harus lewat paham. Jadi tidak ada orang bisa sabar kalau dia tidak paham. Dan barulah istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu pada istiqomah. Jadi banyaknya kita belajar agama hanya sampai tahu. Belum paham, karena paham itu harus dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh baru diberi paham oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Jadi kalau niatnya salah tidak jadi paham. Walaupun ilmu agamanya banyak, kalau belajar agama niatnya salah, ada yang mengatakan seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai tidak bermanfaat selain beban. Datang ke majelis taklim, tidak lurus niatnya, ilmu tidak jadi cahaya. Ada yang sudah berilmu, tapi kenapa kelakuannya beda? Penyebab kedua orang berilmu agama, tapi akhlaknya belum bagus, adalah namanya ilusi ilmu. Merasa sudah beramal dengan tahu. Ada yang jadi merasa ahli tahajud dengan tahu tahajud. Ada yang merasa jadi ahli kebaikan dengan tahu kebaikan. Padahal beda antara tahu dan amal. Apa artinya tahu sholat kalau tidak sholat? 3. Kenapa orang belajar agama susah berbuah jadi akhlak? Karena terlalu fokus kepada amalan zohir. Ini sholat semuanya berapa kali sehari? 5. Ya. Ibu sholat? Insya Allah sholat ya. Pertanyaan selanjutnya, khusyuk tidak? Coba yang nyebut insya Allah khusyuk, acungkan tangan. Saya mau bertanya tentang arti bacaan sholat. Kita sholat sudah merasa selesai dengan melakukan sholat. Padahal yang diperintahkan wa aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat, beda mengerjakan sholat dengan mendirikan, menegakkan sholat beda. Ini sedikit tambahan ya. Pernah dengar? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu wail di sana ada kecelakaan, kebinasaan atau neraka wail. Orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Sudah tahu cirinya? Ada 6. 1, ciri orang yang sholatnya jelek itu ya. 1, yang pertama berat sholatnya. Beban, males itu yang pertama. Udah asar lagi. Baru aja duhur, cepet amat. Kecewa dengan azan tuh. Subuh sekarang pagi sekali ya, beban. 2, ria, sholatnya itu baru semangat kalau orang lain tahu. 3, ini ciri orang yang lalai. Senang menunda dan mengakhirkan sholat tanpa uzur. Ada aja alasan yang membuat sholat itu mau diakhirkan terus. Kalau bisa, duhur itu seakrab mungkin dengan asar. Ini masak belum selesai, cucian belum kering, ada aja alasan. Ciri 4, cepat sholatnya. Jadi sholat itu tidak tumanina. Kalau ditanya, kok Bapak sholatnya cepat sekali? Karena sudah terlatih. Padahal tumaninah itu salah satu yang sangat penting dalam sholat. Jadi kalau orang sudah sholatnya cepat-cepat, salah satu sholat yang kurang baik. 5,
Ciri yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi dalam sholat itu kesempatan mencari barang, merencanakan makan, masak nanti. Makin panjang imam bacaan sholatnya, makin banyak yang dipikirkan. Kalau lampu hidup, zikir lampu hidup, kalau tidak zikir lampu mati, maka selama sholat itu banyak terangnya, banyak gelapnya. Nah itulah. Yang keenam, enggan berjamaah. Ayo, diingat-ingat. Ini bukan nyindir hadirin. Kenapa jadi begitu lihat saya? Biasa aja. Nah, banyak orang yang beramal fokus kepada amalan zohir. Sholat, tapi tidak mempertanyakan kehusuannya. Merasa sudah selesai saja dengan sholat. Ini masalah hadirin. Karena yang diperintahkan itu bukan hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Ada yang paling bahaya dari belajar agama adalah dengan belajar agama dan ibadah malah jadi busuk hatinya. Jadi ujub, merasa lebih soleh dari yang lain. Jadi sombong, meremehkan orang lain. Jadi dengki, tidak suka kepada ustadz yang lain. Kenapa seperti ini? Ya karena belajar agamanya biasanya tidak dengan niat yang ikhlas dan tidak dengan niat mujahadah mengamalkannya dengan ikhlas. Sudah habis belum waktunya itu? Saya nanya ke panitia ya, maaf. Panitia? Ya, panitia sedang tafakur ya. Apa nih kelemahannya kita ini? Satu, masalah niat. Yang kedua, punten ya Bu, saya mohon maaf sekali ini, saya belum termasuk ahli Al-Quran, masih baru ingin. Ternyata kelemahan kita selain salah sering tidak serius meluruskan niat dan tidak serius mengamalkan, padahal man amila, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang Allah berikan, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Jadi kita baru senang tahu tapi belum menikmati mengamalkannya. Nah, selanjutnya ini adalah tentang Al-Quran. Kita beruntung di negeri kita semangat orang baca Quran banyak, semangat menghafal juga banyak. Ini mau menyebut tapi tidak enak nyebut tapinya ya. Tetapi semangat memahami arti Al-Quran belum menjadi semangat kita. Maaf ya Bu, Ibu hafal Al-Fatihah? Jawab yang mantap, hafal tidak? Maksud saya artinya. Mana? Cung yang hafal mau saya tanya? 1, 2, 3. Ayat kursi hafal? Maksud saya artinya. Ini bukan sesuatu yang harus kita lewatkan begitu saja. Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Orang bisa beramal kalau baca, kalau paham. Paham. Tapi kalau baca Quran tidak paham bagaimana? Kalau ikhlas berpahala. 1 huruf, 1 kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan. Syaratnya ikhlas. Tapi kalau dibaca dengan artinya, selain dapat pahala, juga dapat hidayah. Itu yang sangat mahal. Ustadz ya saya mau setoran. Katanya ada ibu-ibu setoran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai, ibu hafal. Alhamdulillah saya sudah hafal. Makasih ya. Ketemu ibu-ibu lainnya, alhamdulillah bu, saya sudah hafal. Ibu tahu nggak kenapa tetangga itu nggak hafal-hafal? Tetangga itu tuh ya bu ya, dia kalau ke pengajian tuh cuman tidur. Tahu nggak suaminya? Suaminya tuh jarang sholat. Ibu tahu nggak kenapa dia bawa tas? Tahu nggak? Itu tas mertuanya. Tahu nggak yang disetorkan barusan apa? Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi sebagian dari prasangka, inna ba'dadh-dhanni ism, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari aib, kejelekan, kekurangan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibah. Baru juga hafal setoran langsung suudon, tajasus, gibah. Apa sebabnya? Karena tidak paham artinya. Halo? Nah udah kalau gitu, jadi gimana sekarang? Ayo baca Quran plus baca artinya. Sambil kursus menerjemahkan Quran. Baru kita dekat dengan kuat iman dan amal soleh. Kalau kita jauh dari Al-Quran, judulnya ngarang. Hidup ini ngarang. Makanya stres, karena ngarang. Coba, siapa yang paling sukses dalam hidup ini, dalam pandangan Allah? Yang paling apa? Tuh kan cari cing. Cukup satu ayat. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi nggak usah kagum dengan pangkat, jabatan, kekayaan, itu tuh bukan tanda kemuliaan, tapi tanda beratnya ujian. Jabatan itu bukan tanda kesuksesan, jabatan itu ujian. Yang sukses itu yang lulus ujian. Makanya Bapak tidak usah ingin jadi calon presiden. Kenapa? Karena tidak ada yang mencalonkan. Kalaupun dicalonkan, siapa yang milih? Bukan tidak boleh punya dunia, terserah Allah mau dikasih dunia. Tapi itu ujian. Makin tinggi jabatan, gelar, pangkat, popularitas, makin berat ujiannya. Yang sukses itu adalah yang dengan ujian itu makin apa Bu? Makin takwa. Nah, Ibu ingin punya suami yang soleh? Yang ada digimanain? Han, saya tuh ingin suami saya tuh hafiz Quran, soleh, baik hati, banyak uangnya, penyayang. Ya kan yang seperti itu nggak mau sama ibu. Jadi ibu harus ngereyeh yang ada. Bu, bagaimana caranya supaya suami makin sayang ke ibu? Bingung. Ini teh pada punya suami enggak? Full service. Naon full service? Ayo jawab. Pak. Tegang. Pak,
Gimana caranya supaya istri jadi wanita solehah? Jawab. Jawab, aki-aki. Jawabannya begini. Siapa yang menciptakan suami ibu? Siapa yang membulak-balik hati suami ibu? Ibu bisa membulak-balik hati suami tidak? Jawab, bisa tidak? Tidak bisa. Enggak bisa, Bu. Tahu juga enggak hatinya seperti apa, ya kan? Kalau ibu yakin yang bisa membulak-balik hati suami adalah Allah, jadilah istri yang disukai Allah. Jadi istri yang bertakwa, selebihnya Allah yang membulak-balik hati suami. Gitu. Jadi ibu mau centil stakar kebek, enggak ngepek, Bu. Sama Bapak juga. Gimana kita nyolehain istri, sedangkan menyolehkan diri sendiri aja enggak bisa? Satu-satunya kerjaan kita sebagai suami adalah mati-matian jadi suami yang bertakwa dalam pandangan Allah. Anak jadi baik, istri jadi baik, itu Allah yang mengerjakan, bukan kita. Yang baru kepikir, pantas setiap berdebat, kalau istri menang saya nggak pengen pulang ya. Kalau saya yang menang, istri yang pengen pulang. Sekarang, halo, kenapa jadi pada mikir begini? Enggak bisa, gimana ngebulak-balik hati orang? Maaf ya Pak, sekarang saya diundang ceramah di sini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa ngerubah Bapak Ibu? Enggak mungkin sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana ngerubah orang dan bukan pekerjaan saya. Tahu apa yang harus saya lakukan kalau jadi penceramah? Satu, meluruskan niat. Apa nih niat saya di sini? Mau pamer ilmu, mau pamer apa, pengen dikagumi orang, atau benar-benar nyari keridhaan Allah? Dua, yang saya omongkan ini benar tidak? Dalam pandangan Allah benar tidak? Tiga, saya berusaha mengamalkan tidak nih yang diomongin? Selesai, cuman itu. Paling selebihnya doa. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah memberi manfaat. Saya mau ngebulak-balik apa? Makanya nasihat ke istri itu nggak usah kebanyakan, Pak. Tahu kenapa? Karena istri sudah tahu modal bapak. Ngomong. Ke anak mau ngomong apa? Anak udah tahu modal kita. Ngaji nak. Anak udah tahu Bapak Ikro jilid 3. Nggak naik-naik. Nggak ada wibawa. Halo? Pada mikir apa ini? Pertanyaannya gimana nih? Karena saya diminta akhlak dengan Al-Quran luas, besar. Jadi begini sajalah, bertahap ya. Baca Quran dengan ikhlas, bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk ketahuan pinter, bukan untuk diakui hebatnya hafalan, bukan untuk diakui kesempurnaan tahsin, jago, enggak perlu. Kita tidak ada perlu sama sekali dinilai oleh makhluk. Enggak ada perlunya. Yang perlu itu cuma satu, disukai Allah. Perlukah kita ingin disukai makhluk? Gimana caranya? Allah yang ngebulak-balik hati orang. Tidak perlu acting hidup ini, apa adanya. Nah, baca, amalkan. Nih salah satunya ya, saya dapat ilmu tentang ketakwaan. Jadi kalau Bapak Ibu, apa sih untungnya jadi ahli takwa? Udah jelas kita disukai Allah. Kalau disukai Allah, kalau lebih ingin jelas lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan.
Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi kalau banyak masalah tuh solusinya apa? Jawab hadirin, tidak boleh bikin jengkel. Takwa. Apa sih orang yang takwa? Kalau surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Pokoknya orang takwa teh yakin kepada yang gaib, kepada Allah, yakin adanya malaikat nih seperti sekarang orang takwa tuh yakin di sini tuh ada malaikat walaupun gak lihat, juga jin gaib, yakin dengan hari akhir, yakin dengan qada dan qadar, yakin dengan ada alam barzah, yakin dengan ada yaumal qiyamah, yakin dengan adanya surga dan neraka. Makin yakin makin takwa. Lalu mendirikan sholat tadi ya 6 tuh. Yang selanjutnya adalah tidak lengket hatinya dengan dunia ini. Orang takwa itu dia punya dunia tapi tidak di sini. Orang yang takwa itu tidak mengagung-agungkan dunia. Tapi mengagung-agungkan Allah, pemilik langit dan bumi. Jadi lihat harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, enggak ada kagumnya, biasa weh. Karena semua itu cuma ujian, bukan tanda kesuksesan. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Al-Anbiya berapa? 35 ya. Bahwa hidup dunia ini Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi latih kalau mau takwa teh jangan kagum. Wah itu artis biasa weh. Wah ini mobilnya bagus cuman kaleng, plastik, kaca. Kalau lihat dunia udah biasa, bukan menghina orangnya ya. Jendal naon, maneh teh dengki, cicing, gak boleh begitu. Tidak menghina orangnya, tapi tidak kagum. Dan tidak lengket. Lihat tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong. Ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Hanya titipan. Punya sepatu bagus boleh, tapi simpannya di kaki. Kalau sepatu bagus disimpan di hati, sepatunya bagus, tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu keinjak, sakit. Boleh punya sepatu, sok aja kalau nanti kuat nanggung hisab mah nggak apa-apa. Nah kalau mau jadi ahli takwa, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia. Makanya dia ringan menafkahkan itu. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Nih akhlak. Senang berinfak. Rasulullah SAW, saya belum ketayakan yang ini, harus ngaku ya. Ada yang, gitu enggak, ya baru rencana. Jadi Rasulullah SAW kalau ngambil emas mau dibagikan teh nggak pakai mikir, gerawuk bro. Kalau kita keruk dipirit dulu. Tes ketakwaan. Kalau punya uang 2 lembar 120.000, jujur jangan langsung soleh ya, yang asli dulu. Yang mana yang akan diinfakkan? 20. Ternyata 3 lembar. Ada yang keselip, aslinya 3 lembar, yaitu 125. Jadinya yang mana? 5.000. Ya Allah, ini ada yang lepet satu lagi, nyungsep di pojok. 127. Jadinya yang mana? 2.000. Nah, sudah bisa mengukur kan? Ternyata yang 2.000-an teh ada 2 lembar. Yang satu masih bagus, ngejepret, yang satu udah ringsek. Yang mana yang dimasukin?
Nah, sudah jelas ya ketakwaannya seperti apa. Nah, orang-orang yang takwa mah udah yakin sedekah itulah yang menjadi rezekinya. Tapi yang belum takwa, yang dipegang, yang dianggap rezekinya. Ayo latihan. Kalau punya uang potong 5%. Sedekahkan. Dapat 1.050.000. Miskin tidak? Enggak akan. Naik 10%. Dapat 1.000.000, potong 100, sedekahkan. Dapat 10 juta, 1.000.000 sedekahkan. 3 bulan, enggak miskin, naik. Potong 20%. Naik. Kenapa jadi tegang begini nih? Saya bisa lihat dari depan ini. 5%. 10% mulai ngitung cicilan. 20% udah begini. Tadinya mau dinaikin ke 40 tapi bisa setruk nih. Terus ada yang nyeletuk, emang kalau AA bagaimana? Itu kita tadi baru rencana, udah pelit, betul tidak? Itu kan belum dipotongnya, udah tegang. Ada yang nyeletuk, hari AA bagaimana? Misal. Lagi duduk begini, datang tamu dari sana. Makasih ya atas doanya dan nasihatnya. Demikianlah hadirin sekalian. Raramena. Gimana panitia, saya dilema nih. Dikit lagi ya. Tadi sampai di mana? Makaning raramena ya. Datang tamu, AA maaf ya nitip ini buat AA. Terima kasih atas doanya, saya dimudahkan Allah rezekinya, proyek saya lancar. Bro aja ngasih koper segede gini nih. Ini apa? Buat AA, terserah AA aja lah. Maaf ya saya harus pergi. Pergi aja dia lewat sana. Terus saya coba buka, ternyata 10 miliar. Mau diapain? 7,5 miliar untuk ibu-ibu, karena lebih banyak. 2,5 miliar untuk bapak-bapak. Saya selesai. Mau dibagi. Atuh, mau kagum ya kan? Cuman ngarang. Arya gimana habis? Ya saya tinggal ngarang lagi, sendirian. Masa ngarang aja pelit? Dasar kita mah kurang takwa. Rencana aja udah pelit, Pak. Tinggal ngalamun deui we, udah gratis, Pak. Nah, Bapak Ibu yang baik, ingat ya, kalau kita ingin jadi orang yang selalu ditolong Allah, lihat lengket tidaknya dunia di hati kita. Selanjutnya saya percepat, akhlak ahli takwa. Selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi maaf, ibu-ibu gede ambek, yang mudah tersinggung, yang judes, yang gampang, itu mah jauh dari bahagia, jauh dari pertolongan Allah, karena termasuk jauh dari ketakwaan. Ahli takwa itu bukan tidak punya marah, tapi menahan amarah. Baca Ali Imran 134. Maaf ya Bu, rajin pengajian, rajin ngaji, rajin tahajud, tapi ambek-ambekan wae. Ada masalah ini. Karena orang yang takwa itu cirinya bisa menahan amarah. Tidak mudah tersinggung. Tersinggung normal, sakit hati, sedih, kecewa, tapi bisa ditahan. Itu takwa. Jadi kalau di rumah ahli takwa mah enak, tarara ribet. Ini waktu haji kemarin, ada kakek-kakek 70 tahun, sehat, awet muda, seger, ditanya, kakek 70 tahun, tapi sehat terus, seger, awet muda, apa rahasianya kek? Satu aja, apa? Saya
tidak suka berdebat, tidak mau bertengkar, tidak suka berbantah-bantahan, tidak mau berdebat aja inti. Oh gitu kek? Iya. Jadi menurut kakek, kalau tidak berdebat, tidak bertengkar, itu badan jadi sehat. Kemudian jadi awet muda. Menurut saya sih nggak mungkin hanya itu kek. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Dia nggak setuju ya nggak apa-apa. Dan nggak harus semua orang setuju, benar? Si ibu diam aja kayak kurang ngerti. Ngerti tidak Bu? Nggak usah berdebat. Bu, ayo dong Bu, ibu pengajian terus, berubah dong akhlak. Jangan cuma seragamnya yang robah. Tingkatkan dong iman, jangan cuma ningkatkan cicilan. Setuju Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Beres. Pak, rajin ke masjid dong, katanya lelaki yang jarang ke masjid, lelaki solehah. Saya tidak mau punya lelaki solehah. Lelaki yang olahraga Bapak kuat, jalan kaki 5 kilo, lari 10 kilo, naik sepeda 20 kilometer. Masa ke masjid 50 meter aja nggak kuat Pak? Saya setuju dengan pendapat ibu Bu. Beres. Pakai keprok segala. Ibu setuju. Ada lagi yang 80 tahun. Kakek ini awet muda, seger, sehat, umur 80. Apa rahasianya? Kalau saya rahasianya kuncinya 2. 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Dan yang kedua, apakah yang kedua? Ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres. Ban meletus. Maaf. Ban meletus ya udah rezeki tukang tambal ban, benar? Lagi duduk ada yang kentut, urusan dunia bukan? Urusan dunia, urusan akhirat kentut. Tut, alhamdulillah. Enggak perlu disikut. Jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Tapi bau, berarti udah kesedot, nggak bisa dipulangin, terima. Saudara bersyukur, berarti saudara tidak kena COVID ya. Ini gimana nih, listrik mahal bayarnya, cabut ya kan. Ya barudak bayaran mahal, keluarkan. Nggak usah ribet dengan dunia, nggak ada apa-apanya. Ibu punya kerudung, kena setrika, bolong. Kerudung urusan dunia, urusan akhirat. Bukan leher yang bolong, gampang. Nggak ada apa-apanya duniawi ini. Makanya jangan berantem masalah pilpres. Ya, udah pokoknya saya emang nggak mau umat Islam pecah belah gara-gara pilihan dari dulu. Dengar ya, jangan stres dengan pilpres. 1, karena kita belum tentu hidup bulan depan, benar? Udah stres, mati lagi. Yang kedua, capresnya bukan suami ibu, kan? Gak usah pusing. Ini yang paling penting. Yang ketiga, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden. Ngapain habis-habisan demi presiden? Bukan tidak boleh milih, pilih. Saya juga mau milih. Milih yang mana? Rahasia. Tapi karena Indonesia ini begitu besar, begitu rumit, 270 juta, jadi saya mau milih calon presiden yang kira-kira ditolong oleh Allah dalam ngurus negeri ini. Ya kalau nggak ditolong gimana? Benar? Terserah yang mana yang kira-kira yang ditolong. Kalau saya ikut ke ilmu ahli takwa itu, ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, yang imannya paling kuat, yang ibadahnya paling bagus, yang paling tidak cinta dunia, yang bisa menahan amarah, pemaaf, dan beberapa kriteria takwa lainnya. Silahkan istiqoroh. Iya ya, saya serba salah nih. Ya mudah-mudahan kita jadi pemimpin ahli takwa. Sudah cukup itu. Lanjut. Wal afina anin nas.
Maafkan, tidak ada ahli takwa yang kehel ke tetangga, apalagi kehel ke umat. Mau apa? Tidak ada perintahnya. Tapi dia menghina, Nabi juga dihina. Segitu sempurna mulianya dihina, gak apa-apa. Lah kita hina betulan, masa gak ada yang menghina? Gak apa-apa. Bu, Ibu, entong Juli dah teteh. Ada nih di ruangan ini ya, dia pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame. Gak tuh gak sakit hati. Udah jangan ngomong. Bahkan yang nyacinya juga hadir sekarang. Mau apa sakit hati? Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain. Jangan fokus dengan yang bukan kewajiban kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang. Fokuslah mengendalikan hati sendiri. Wal'afina 'anin nas. Itulah orang takwa. Tidak ada benci dendam ke saudara. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah tidak marah, kita maafkan, kita berbuat baik. Itu yang bakal ditolong oleh Allah. Keren tidak? Ini satu ayat nih. Satu ayat kalau diamalkan berubah hidup kita. Mumpung panitia lupa. Shh, Bu, Ibu. Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, dengar ya lelaki. Maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab semuanya yang keras. Catat, jangan dimarah. Dikit lagi, panitia, saya jauh-jauh dari Jepang ke sini, hanya setengah jam, terjadi ya. Tidak boleh marah, mangga, saya setuju. Sumputkan. Dikit lagi, ini bonus, ini paling penting Pak, ini urusan penting. Dimaafkan, dimarah, dinasihati lemah lembut. Mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat, jangan nasihati istri di depan anak-anak. Udah panjang lebar atau ringkes? Bertele-tele atau simple? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau jangan? Yang ini aja fokus. Catat, jangan bertele-tele. Jangan ngungkit-ngungkit. Gak usah tepuk tangan Bu, diam, belum selesai nih Bu urusannya. Jangan ngungkit-ngungkit ya. Ibu mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi langsung dimaafkan. Catat, maafkan istri sebelum istri minta maaf. Gitu Bu? Udah suami memaafkan, ibu mau nggak langsung dikasih uang oleh suami? Kalau suami ibu seperti itu, tidak marah, menahan amarah, langsung memaafkan, bahkan ngasih uang. Ibu mau dibeliin apa? Udah gitu suami di akhirnya, Bu saya minta maaf ya, saya belum jadi suami yang baik. Kira-kira ibu kagum tidak dengan suami seperti itu? Bangga tidak? Keren tidak? Ibu mau tidak memberikan yang terbaik buat suami ibu? Apa bedanya dengan ayat yang tadi? Percaya kalau bapak mengamalkan akhlak ahli takwa, tuh istri teh kagum. Itu kan ayat yang tadi. Ali Imran 134, 135. Menahan amarah, memaafkan, berbuat baik, dan istighfar. Jelas Pak? Dengar pertanyaan terakhir. Bu, kalau ibu sama suami gitu tidak? Itu dia masalahnya.
Ibu malah bakahayang, tapi tidak melakukan. Kalau ibu seperti itu, demi Allah suami bakal dibuat kagum oleh Allah. Jadi takwa ini hanya bisa kalau kita bisa memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dengan ikhlas. Jauh dari Al-Quran, jauh dari memahami Al-Quran, jauh dari berusaha mengamalkannya, tidak ada yang namanya bahagia itu. Karena bahagia itu pintunya adalah iman dan amal soleh, berkah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong baca Quran tiap hari lengkap dengan terjemahnya. Kalau sebelum masih terbata-bata, terjemahnya baca. Walaupun sambil kursus, terjemah jangan hilang. Dan belajarlah dari ahli Al-Quran yang benar-benar memiliki keahlian dalam menafsirkan Quran. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita sejenak. Hari berganti hari semakin dekat dengan ajal kita. Satu desah nafas adalah satu langkah menuju akhir hayat kita. Semakin hari semakin dekat dengan perpisahan. Entah berapa waktu lagi yang tersisa dalam hidup ini, tapi pasti semakin dekat. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun, mungkin tinggal beberapa tahun, mungkin tinggal beberapa bulan saja. Setiap hari 1001 jalan menuju kematian kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan hari-hari yang tersisa ini, hari-hari yang penuh berkah. Hadirin sekalian, ingatlah jikalau saatnya tiba, jikalau malaikat maut sudah berada di hadapan kita, tidak bisa diundurkan walau sekejap, tidak bisa dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, Allah takdirkan semua dosa kita sudah diampuni. Semoga ketika dicabut nyawa ini, orang tua sudah memaafkan kita, dan kita sudah memberikan yang terbaik kepada ibu bapak kita. Semoga ketika dicabut nyawa ini, keluarga benar-benar sudah memaafkan. Dan semoga ketika dicabut nyawa ini, tidak ada harta haram, daging haram yang tumbuh di tubuh ini. Semoga Allah takdirkan nyawa kita dicabut, dan Allah izinkan lisan ini menyebut La ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hati-hatilah, tidak sedikit orang yang mati ketika berzina. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapaknya. Ada yang mati ketika dilaknat oleh keluarganya, nauzubillah. Hadirin, kenanglah saat tubuh kita sudah jadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh ini terbujur kaku. Semoga orang-orang yang ikhlas, keluarga kita yang ikhlas yang mengurus jasad kita. Kalau tubuh ini sudah menjadi mayat, kening ini tidak akan lagi bisa bersujud. Mata tidak lagi bisa menikmati Al-Quran.
Mulut kita sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan tidak lagi bisa menolong, bersedekah, membelai anak dan cucu. Kaki yang kaku tidak akan lagi melangkah ke masjid, ke majelis ilmu. Semuanya sudah berakhir. Kenanglah ketika kita sudah dibungkus kafan. Tidak ada yang dibawa selain kafan. Mudah-mudahan Allah izinkan banyak orang ikhlas yang menyolatkan jenazah kita. Semoga anak kita bisa menjadi imam yang ikhlas. Tenanglah saat kita diusung menuju ke pekuburan. Tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Tenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat. Dimiringkan ke kiblat. Papan ditutup di sekitar tubuh kita. Dan tanah pun mulai menimbun. Gelap. Sendiri. Jika kubur kita sudah penuh, tinggal nisan yang dipasang di atas nama kita. Mungkin beberapa lama orang-orang akan menunggu di kubur mendoakan. Satu persatu akan pulang. Tinggallah orang-orang yang paling mencintai kita di atas kubur. Tetapi tidak lama pasti mereka pun pulang. Demi Allah tinggal kitalah di kubur. Malaikat kubur pasti akan menanyakan. Kita akan merasakan buah dari amal-amal kita. Tidak ada yang luput. Semuanya kembali kepada kita. Semoga kubur kita kubur yang lapang. Kita tidak akan sanggup menahan derita siksa kubur berkepanjangan sampai kiamat kelak. Nauzubillah. Semoga anak-anak kita selalu ingat dan mendoakan. Semoga salat-salat kita bisa jadi teman di kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang Maha Menatap, ampuni semua dosa kami. Hapuskan seluruh aib kami. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu, bapak. Ampuni segala kezaliman kami kepada keluarga, ya Allah. Ampuni segala sikap dan perilaku kami yang sengaja tiada sengaja. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini Engkau karuniakan hati yang yakin kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyian. Karuniakan kepada kami ya Allah ibadah-ibadah yang Engkau terima, doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal barokah. Titipkan kepada kami keluarga sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah. Titipkan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat. Karuniakan sahabat-sahabat yang membawa berkah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Dan lindungi kami dari bala, fitnah wal musibah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa.
Sucikan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Duhai Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma nasina. Ya Arhamar Rahimin, ingatkan kami dengan Al-Qur'an-Mu jikalau kami lupa ya Allah, dan ajarkan kami dengan Al-Qur'an-Mu jikalau kami tidak tahu. Jadikan Al-Qur'an benar-benar menjadi cahaya bagi hidup kami, menjadi hujah kami di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal muslimat mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Di penjuru bumi manapun yang kau saksikan teraniaya, Engkaulah yang maha kuasa menolongnya. Ya Allah, titipkan kepada kami pemimpin, para pemimpin yang bertakwa padamu ya Allah, yang takut padamu, yang dapat menjadi tauladan kebaikan, yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang maha menatap mengabulkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.